Musuh besok mudah dihancurkan? Ada desas-desus di benak Koushi. Bersama dia, rival lamanya, Kenin, memenangkan kompetisi 4 orang tersebut. Kening berspesialisasi dalam metode pertahanan. Begitu dihadapkan, itu adalah kompetisi ketahanan antara kedua belah pihak. Di keluarga Ke, mereka disebut duo kontradiktif. Koushi adalah penyerang terkuat di kalangan generasi muda, sedangkan Kenin adalah bek terkuat. Keduanya memiliki rekor yang sangat tinggi di bidangnya masing-masing. Kedua belah pihak telah saling berhadapan beberapa kali, dan masing-masing memiliki hasilnya sendiri. Dapat dikatakan bahwa itu terkait erat. Sebagai musuh lama, hari esok pada dasarnya dianggap olehnya sebagai pertarungan takdir. Kemenangan atau kekalahan besok pada dasarnya menentukan masa depan kedua belah pihak. Pemenang akan bisa mendapatkan dukungan kuat dari keluarga dan menjadi wakil keluarga, sedangkan yang kalah hanya bisa direduksi menjadi asisten dengan sumber daya yang sangat terbatas. Ini pasti akan memperburuk kesenjangan antara kedua belah pihak. Bisakah aku benar-benar mengalahkan Kenin besok? Feng Tianxing tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir, kembali dan pelajari. Metodenya tersembunyi di sampul yang baru saja kuberikan padamu. Adapun apakah kamu bisa menyadarinya, itu tidak ada hubungannya denganku. Melihat Feng Tianxing ingin mengusirnya, Koushi segera bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal. Sekarang dia tidak berani mengendur pada Feng Tianxing. Karena dia tahu seberapa kuat Feng Tianxing, seseorang yang begitu kuat sehingga dia dapat mengubah triknya dan dengan mudah membunuhnya. Sekarang Feng Tianxing mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. Dia tentu saja tidak perlu menyimpannya lebih lama lagi, dan sepanjang perjalanan kembali ke kediamannya, dia benar-benar melepaskan rencana latihan aslinya. Dia tidak bisa duduk diam. Dia tidak memahami strategi yang diberikan Feng Tianxing untuk mengalahkan musuh, jadi pertempuran besok akan lebih tidak terduga. Jika dia ingin menang, dia harus menunjukkan lebih banyak pemikiran. Setelah berpikir keras tanpa hasil, saya langsung terjun ke paviliun kitab suci Buddha sekte tersebut dan mencarinya. Dia tidak percaya bahwa keluarga besar seperti kedua tidak memiliki catatan tentang sarana ras manusia, dan dia tidak percaya bahwa ketika ras manusia masih ada, tidak akan ada catatan pertempuran yang relevan tersisa. Gigit peluru dan cari sepanjang malam, Koushi akhirnya melihat kasus serupa saat fajar. Ini adalah catatan pertempuran keluarga Ke. Kekuatan leluhur Kening juga membuat rakyat pusing. Namun belakangan, setelah pertempuran ini, tidak ada lagi kemenangan. Karena metode letak pembakaran dan banjir. Ketika Koushi melihat 4 kata sederhana dan jelas ini, dia langsung mengerti apa yang ingin disampaikan Feng Tianxing kepadanya. Kombinasi kedua teknik tersebut dapat membuat respons yang masuk akal terhadap cara terkuat lawan, dan mencapai hasil yang mengesankan. Setelah menemukan cara, Koushi segera mulai mencari cara serangan terkait. Kompetisi hari ini akan segera dimulai, dan tidak banyak waktu tersisa untuknya. Saat kontes terakhir berlangsung, Koushi tiba di posisinya di saat-saat terakhir, menggelengkan kepalanya yang mengantuk, dan menatap Kening dengan bangga. Kami telah berjuang begitu lama, saatnya untuk memutuskan hasilnya. Tapi hari ini kamu sebaiknya tidak dipukuli dan ditangisi olehku. Aku akan memberitahumu apa itu kekejaman. Kenin langsung memutar matanya. Bodoh, metode Kening seperti karakternya, sangat stabil. Pembukaannya adalah untuk menampilkan tubuh aslinya. Setiap tulangnya sangat tebal. Hanya dengan melihat ketebalannya, dia jauh lebih baik daripada Koushi. Kedua kaki di tanah membuat orang merasa berat. Dan Koushi juga memulai serangannya. Ini bisa disebut duel yang menentukan. Hanya saja pertempuran itu sangat tidak menguntungkan bagi Koushi sejak awal. Dia tidak dalam kondisi baik. Dia menghabiskan sepanjang malam tanpa istirahat, mencari semua jenis catatan secara intensif. Dalam satu malam, dia memeriksa hampir semua catatan keluarga sejak mereka menetap, yang sangat menguras mental. Namun demikian, Koushi masih mengandalkan keterampilan yang dia pelajari sementara dari Feng Tianxing untuk menghindari serangan Kening berulang kali. Pertempuran berlanjut hingga siang hari. Pertempuran ini, yang memakan waktu beberapa jam, tenggelam ke dasar untuk memenuhi estetika iblis, dan sorakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar tanpa henti. Akhirnya, orang beridentitas Kedan itu pun kaget dan keluar bersama kroni-kroninya untuk menyelidiki. Melihat kedua junior ini bertarung dengan sengit dan bertarung sampai mati, Kedan merasakan sedikit kecintaan pada talenta. Mengapa kompetisi tahun ini tidak diakhiri dengan hasil imbang di antara keduanya? Ini adalah masa depan keluarga ke saya, dan benar-benar tidak sebanding dengan kerugiannya di sini. Kedan baru saja mengeluarkan perintah ketika Koushi tiba-tiba melompat dan berdiri di udara. Aku sudah menahanmu begitu lama, saatnya memberitahu pemenangnya. Kenin tampak menghina. Setelah ditekan dan dipukuli olehku begitu lama, kamu bisa melakukan apapun yang kamu bisa. Kamu tidak dalam kondisi baik hari ini, dan aku akan memberimu 20% dari kekuatanmu. Koushi mencibir. Siapa yang memintamu untuk menyerah? Tahukah kamu mengapa aku telah meletakkan dasar begitu lama? Kurasa kamu tidak menyadari bahwa tubuhmu sudah sangat panas saat ini. Dan itu semua berkat tinju api tersembunyiku untuk mendorong panas ke dalam tubuhmu.
Sudah waktunya untuk mengakhiri sekarang. Meskipun aku masih kesulitan memahaminya, Ming Yu. Saat hujan dingin turun, Ke Wuxi tampak bersemangat. Ini adalah strategi retak yang diajarkan kepadanya oleh Feng Tianxing. Selama dia bisa membuat pertahanan kening lemah di bawah pergantian dingin dan panas, meski hanya sedikit, itu sudah cukup untuk memiringkan keseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak. Saat hujan dingin turun, Ke Wuxi menatap tubuh kening dengan gugup. Hujan turun menimpanya, dan dalam sekejap mata, kepulan asap putih membubung. Oke. Saat kening menatap lengannya, serangan Ke Wuxi telah tiba. Di mana kamu melihat? Mengikuti pukulan, kening terkejut menemukan bahwa retakan halus muncul samar di lengannya saat dia mundur. Ini pertanda bahwa tubuh fisiknya tidak bisa menolak. Apa yang telah kau lakukan? Melihat pukulan Ke Wuxi berikutnya hendak mendarat di tubuh kening. Dalam kondisinya saat ini, mustahil untuk menahan pukulan ini dan tetap aman. Saat-saat terakhir mendekat, Ke Wuxi tiba-tiba teringat pada Feng Tianxing. Jika dia seorang master, apa yang akan dia lakukan? Bunuh kening, potensi ancaman, atau pertahankan dia? Setelah ragu sejenak dan sesaat memilih, Ke Wuxi memikirkan dua kata, toleransi. Master Feng Tianxing memiliki kemurahan hati untuk melawannya 2 kali, dan bahkan lebih murah hati untuk mengajarinya kunci untuk mengalahkan kening. Jika itu Feng Tianxing, dia pasti tidak akan kejam. Dengan mengingat hal ini, lebih dari setengah kekuatan pada tinju dihilangkan, dan ketika akhirnya mendarat di kening, itu sudah ringan dan tanpa kekuatan apapun. Kening sudah siap untuk pertarungan putus asa, tetapi ketika dia melihat Ke Wuxi berhenti, dia juga buru-buru berhenti. Saya menang. Ke Wuxi memiliki senyum ganas di wajahnya. 5 titik gaya dapat mematahkan tulang kening, dan 10% dari gaya tersebut cukup untuk menghancurkan seluruh tubuhnya berkeping-keping. Kening mengatupkan giginya dan menghela napas panjang. Kamu menang, tapi tolong katakan padaku, siapa yang mengajarimu metode cracking seperti itu? Ke Wuxi mundur selangkah dengan ekspresi serius di wajahnya. Guruku, Feng Tianxing.